Nih depan CCTV, orang yang minta dia untuk ngecek sesuatu atau naruh kerjaan gitu. Jelas nih di rooftop, kamu ke rooftop aja gitu. Dia ke rooftop gitu, dia celingak-celingu. Nah, dia celingak-celingu karena bingung. Mana orangnya nih? Katanya janjian di rooftop, kok nggak ada? Celingak-celingu gitu. Dia kayak lebih tepatnya dijebak sih kayaknya. Sampai jam 23:09 di penjaga indekosnya bahkan ketemu 22:15. Itu dia ketemu Arya, bahkan ditawarin makan gitu. Mana makanan, mari Pak, makan Pak gitu. Padadu, makan padadu. CCTV dari Kemenlu ya. Itu beneran Arya atau orang pemeran Arya? Nah, HP Pak Arya Daru ini katanya belum ditemukan, guys. Itu HP-nya tanda kutip sekarang dihilangin gitu. Dihapus dulu gitu. Kayak kasus Vina kan ada cacat-cacat dihapus kan gitu. HP-nya hilang, apa dihapus dulu ini? belum. Katanya ketemu Arya jam 10 malam penjaga kos. Tapi ternyata jam 11 malam Arya masih ada di rooftop. Janggal. Masih pusing banget kepala ini kalau nemuin informasi-informasi baru yang janggal lagi, guys. Terutama dari kepolisian ya, di mana kemarin kita dapat informasi baru. Arya itu lagi di lantai 12 rooftop sampai jam 11 malam. Tapi penjaga kos katanya ketemu Arya jam 10. Bahkan nawarin makan. Waduh, ketemu setan bagaimana nih itu? Atau kamu setannya nih? Nah, ini pertanyaan ya. Lalu juga di mana kepolisian waktu menemukan Arya tubuhnya di kamar, dia bilang tidak ada barang Arya yang hilang. Tapi sampai sekarang HP Arya katanya hilang. Waduh, ini semakin bingung netizen ya. Ini Let's Go nggak tahu. Apakah ini memang trik dari tanda kutip ada yang oknum bermain sehingga kita dibuat bingung-bingungan gitu? Ataukah memang apa yang terjadi sebenarnya ini? Oke, kita akan bahas saja, guys. Jadi ada beberapa hal informasi yang terbaru ya. Ini terbaru tapi bukan berarti ini yang paling benar ya, yang fakta ya gitu. Karena dari pihak Ladusing aja ngasih, yang bilangnya ngasih fakta ternyata beda-beda juga itu. Oke, kita jawab aja ya. Kalian tahu kan Arya ini kemarin Let's Go udah bilang dia tuh katanya celingak-celinguk, linglung celingak-celinguk di lantai 12 rooftop Kemenlu. Itu bahkan ada bukti CCTV-nya. Tapi Let's Go curiga, ini CCTV beneran Arya apa tanda kutip pemeran Arya? Nah, ya kan? Jadi kita lihat aja ya. CCTV-nya seperti apa dulu. Jadi ini Arya, guys, di rooftop katanya dia keliling gitu. Sampai di pembatas ya, rooftop pas banget nih depan CCTV. Nah, dia ngeliatin pemandangan di bawah ya. Tuh dia pegang tangan gini. Nah, jadi apa yang kalian lihat dari hal ini ya? Nah, kalau Let's Go, banyak banget orang yang berpikir, kenapa sih Arya Daru ini abis dari shopping, dia malah balik ke kantornya lagi. Bahkan di kantor dia bawa tas laptop, tas backpack ya, ransel ya, sama belanjaannya. Yang dimana belanjaannya itu udah celana dalam sama dasi gitu. Dan bahkan itu nggak dibawa pulang lagi, guys. Nah, tapi banyak banget netizen yang bilang, jangan-jangan nih Arya ini ke kantor itu diikutin orang. Makanya dia ke kantor dulu, cari pertolongan tuh, biar keadaan aman gitu katanya. Nah, menurut Let's Go ini enggak ya. Karena kalau seorang Arya Daru itu ke kantor nyari pertolongan dan biar keadaan aman, dia pasti nelpon seseorang yang punya power gede gitu loh. Pak, tolongin Pak, sekalian saya diikutin Pak gitu. Ini ada di kantor Kemenlu Pak, saya takut. Jadi Bapak bisa nggak kesini bawa security atau apa gitu, temenin saya lah gitu. Menurut Let's Go sih kayak gitu. Atau Arya dijebak. Nah, jadi telepon nih sama tanda kutip mungkin ada oknum atau kenalannya dia gitu. Kamu bisa nggak ke kantor gitu? Aku mau nyerahin dokumen nih gitu. Jadi dia ke kantor nih, pulang dari Grand Indonesia kan. Masalahnya kalau seorang pria abis dari jalan-jalan balik lagi ke kantor, itu urusan apa? Kalau cuma mau healing di rooftop doang gitu, ngapain dia healing di rooftop? Kosannya dia di depan juga ada taman, dia bisa healing rokok gitu loh. Tapi pasti kemungkinan ada orang yang minta dia untuk ngecek sesuatu atau naruh kerjaan gitu. Jadi kan udah jam 9 malam, aduh ini kerjaan lagi nih. Dari seseorang yang mungkin punya jabatan tinggi yang tidak bisa dibantah perintahnya, oke, saya ke kantor lah gitu. Saya terima kerjaan ini. Jadi pas di kantor gitu, dia taruh tas, taruh belanjaan. Habis itu, di mana nih Pak gitu? Saya di lantai 12 nih di rooftop, kamu ke rooftop aja gitu. Dia ke rooftop gitu, dia celingak-celingu. Nah, dia celingak-celingu karena bingung. Mana orangnya nih? Katanya janjian di rooftop, kok nggak ada? Celingak-celingu gitu. Makanya dia katanya kan dia ngelilingin rooftop ya. Ngelilingin rooftop itu sampai 1 jam, guys. Nah, oke, ini teori liar aja ya. Let's Go kan seorang cowok ya. Jadi Let's Go kadang pun kalau di kantor dulu, Let's Go juga kadang-kadang ke rooftop lah gitu. Tapi itu
kalau nggak sama temen, untuk ngobrol ya, hangout santai, ataupun sendirian, ngerokok gitu. Tapi ngerokok itu nggak nyampe sejam juga, guys. Mungkin kalau sejam kan main HP gitu, sambil ngerokok gitu. Itu pun di jam kerja. Biar apa? Biar bolos. Ya kan? Ngapain udah nggak di jam kerja, let's go ke rooftop tempat kerja, let's go lagi gitu kan. Tolol sih kalau let's go ya, ngerokok di rumah gitu. Tapi kalau di jam kerja ya kabur lah kita ke rooftop gitu, nyebat dulu sejam dulu gitu, bilang aja di toilet gitu kan. Nah tapi kalau di sini menurut let's go ya, Arya dia ke rooftop, terus dia keliling-keliling, terus dia ada liatin pemandangan gitu, kita nggak tahu ya, dia tangannya ke atas gitu. Itu mungkin dia nungguin orang, guys. Kayak oke, jadi sejam di rooftop. Oke, saya tungguin aja deh di rooftop. Jadi celingak-celingu, udah datang belum orangnya? Udah datang belum? Mobilnya udah datang belum? Oh, mobilnya apa macet ya? Mungkin orangnya bilang, macet nih Arya, gitu. Jadi dia ngecek keadaan gitu. Emangnya macet ya di luar sana ya? Oh, gitu. Dan ternyata macetnya itu adalah kasus ini yang macet, guys. Nah. Jadi kalau banyak netizen bilang Arya ini mungkin dia mau healing di atas gedung kantornya gitu. Ataupun dia kepikiran ingin mengakhiri dirinya sendiri gitu. Menurut Let's Go, ataupun dia diikutin orang berbahaya ya. Tapi menurut Let's Go, dia kayak lebih tepatnya dijebak sih kayaknya ya. Kayaknya menurut Let's Go ya, ini feeling aja ya gitu. Ini bukan fakta ya, tapi ini opini aja. Apakah dia dijebak gitu? Dibilang ada kerjaan, udah nyampe sana, oh tunggu ya gitu. Kamu ke rooftop aja gitu. Kita ketemuan di sana sambil nyebat gitu. Dia nungguin sejam, orang nggak datang-datang, makanya celingak-celingu gitu. Datang nggak nih orang nih ngasih kerjaan nih? Nah, akhirnya karena orangnya nggak datang, ya akhirnya dia pulang aja ke kos gitu. Tasnya ranselnya tuh, kita nggak tahu ya tasnya ransel itu berisi apa ya, apa berisi laptop atau berisi data kerjaan, ya ditaruh di kantor supaya next time kalau tiba-tiba ada telepon mendadak atau urusan mendadak di kantor, ya dia langsung cabut ke sana. Nah tapi kalau masalah dasi sama celana dalam yang ditinggal di kantor juga, nah itu lu nggak tahu sih gitu. Diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Nah, itu dia guys. Jadi di sini ada kejanggalan ya, di mana kepolisian bilang tanggal 7 Juli itu diduga dia di rooftop dari jam 9-an malam sampai jam 11-an malam gitu. Total dia ada di rooftop tuh 1 jam 26 menit. Nah, tapi anehnya yang kita dapat informasi kan ketika penjaga kos katanya ketemu Arya, itu jam 10 malam katanya ketemu Arya. Bahkan nggak cuma ketemu, ditawarin makan gitu. Ini yang ngomong juga ke pihak kepolisian loh. Dari si penjaga indekosnya bahkan ketemu di jam 22:15 sempat menyapa korban sambil makan malam karena kebetulan malam kemarin itu dalam kondisi hujan intensitas sedang. Lanjut menyapa korban dan menjawab, oh iya Pak. Nah itu kan soalnya Let's Go juga ya memberikan informasi ini kan yang terbaru kan. Bahkan ada beberapa informasi ini nggak tahu ya kekeliruan apa enggak. Soalnya Let's Go juga nggak terlalu percaya sama pihak-pihak kepolisian ya, karena informasi itu beda-beda banget. Kita dapat informasi dari berbagai sumber ya. Nah, salah satunya ya tanggal 7 Juli sampai jam 11 malam, Arya itu masih di rooftop. Tapi yang lainnya bilang, keterangan dari penjaga kos, Pak Polisi juga yang bilang, bahwa jam 10:15 ya, dia bilang, itu dia ketemu Arya, bahkan ditawarin makan gitu. Mana makanan, mari Pak, makan Pak, gitu. Pak Daru, makan Pak Daru. Pak Daru gitu, makan. Wah, dia ditawarin makan. Dan ini kan aneh ya, memang Arya ini ada dua gitu. Apa setan gitu? Nah, ini pertanyaan kita ya. Jadi kan CCTV yang di Kemenlu ini, CCTV yang Kemenlu, wajar dong Let's Go curiga. Karena Let's Go nggak jelas banget nih ngelihat CCTV dari Kemenlu ya. Itu beneran Arya atau orang pemeran Arya? Nah, jadi supaya mengatakan Arya ini dari Kemenlu emang udah linglung kok. Dia buktinya keliling-keliling tuh di atas rooftop jam 12. Tapi jauh kan CCTV-nya kan. Let's Go nggak bisa melihat dengan jelas itu CCTV yang
yang bener yang mana gitu. Terus kalau jarak dari Kemenlu sampai rumahnya Arya itu sekitar 2,9 km guys. Kalau pakai taksi atau Grab ya mungkin sekitar 7 menit atau 10 menit lah. Nah, tapi di sini kita lihat Arya selesai makan itu jam 11, jam setengah 12 lah. Berarti dari jam 11 lewat 9 menit dia pulang. Terus dia selesai buang sampah itu jam 11 lewat 24 menit. Berarti dia punya waktu sekitar 15 menit ya, dari jarak dia pulang sampai dia buang sampah. Menurut kalian ini wajar nggak sih? Belum dia ngorder Gojeknya gitu, belum dia makannya gitu. Makan cepet banget ya berarti Arya ya. Berarti selesai makan 5 menit, zut, gitu, langsung buang sampah gitu. Order Gojeknya gitu. Berarti dalam waktu 15 menit, Arya itu udah bisa ngorder Gojek, makan, sama buang sampah gitu. Dari jam 11.09 sampai jam 11.24 gitu. Apakah ini waktu yang wajar, 15 menit pesan Gojek dan makan serta buang sampah? Nah, ini menurut Lesku terlalu cepat sih. Apa kejanggalan? Apa memang Arya orangnya cepat banget makan? Menurut Lesku ini ada sedikit kejanggalan di sini informasinya ya. Belum. Tadi kami sampaikan, kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Tapi yang shocknya kan tadi kepolisian bilang HP ya gitu. HP Pak Arya Daru ini katanya belum ditemukan guys. Nah padahal di awal banyak yang bilang bahwa tidak ada barang-barang Pak Arya Daru yang menghilang dari kamarnya gitu loh. Ya terus HP ini apa gitu? HP ini apa gitu? Di sini kepolisian juga bilang kita tidak menemukan hambatan pada kasus ini. Ya terus HP ini apakah bukan hambatan? Padahal HP ini kunci loh gitu. Ya kan, pertanyaan kita kan. Nah, kalau masalah belanjaan ya, kita lihat di kamarnya Pak Daru ya. Nah, ini ada bungkus DJI ya. Nah, ini belanjaan baru apa bukan? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Soalnya dari kasus kematian Pak Arya Daru, polisi ini ungkap tidak ada barang berharga yang hilang gitu kan. Tidak ada barang berharga yang... Emang HP ini nggak berharga? Padahal HP ini yang paling berharga guys. Ya itu yang harusnya dikasih tahu. Kenapa setelah 2 mingguan baru ada informasi bahwa HP-nya ya hilang gitu. Di awal-awal kita bilang ya nggak ada barang berharga Pak Daru yang hilang gitu. Ya HP itu yang paling berharga. Ini kan aneh banget ya. Apakah HP hilang ini memang ditaruh di kantornya Pak Daru? Kalau memang ditaruh, gimana cara dia mesen makanan? Nah ini pertanyaan Let's Go ya itu. Apakah makanannya dibungkus atau di Gojek? Nah ini Let's Go nggak tahu juga ya. Dan nggak cuma itu, dikabarkan bahwa lakban yang digunakan untuk melilit kepalanya sendiri itu belinya di Jogja, jauh Pak ya gitu. Nah itu apa nggak janggal juga Pak gitu? Kabarnya sih diduga Arya ini belinya di kampung halamannya di Jogja, di tempat istri sama anaknya menetap gitu. Apakah informasi ini bisa dipercaya? Nggak tahu juga guys. Itu susah banget percaya sama informasi-informasi gini guys. Masalahnya Arya ini bukan orang sembarangan, diplomat gitu loh. Dikabarkan lagi bahwa ternyata Pak Arya ini ditemukan dalam kondisi tubuhnya itu ditutupin selimut kan. Nah, ternyata waktu dibuka, dia tuh menggunakan baju kaos dan celana pendek. Nah, ini kan aneh juga kan gitu. Karena info-info kemarin kita dapetin dia menggunakan baju yang sama saat dia buang sampah. Tapi kalaupun misalnya Pak Arya Daru ini menggunakan baju kaos dan celana pendek, kenapa informasinya ini lambat banget? Ini kan informasi basic banget ya. Kenapa nggak di hari kejadian gitu loh? Hari kejadian tuh 2 hari setelah kejadian gitu. Kenapa lama banget kita tahu bahwa oh ternyata dia bajunya pakai baju kaos dan celana pendek gitu. Kenapa sampai semingguan lebih, hampir 2 mingguan kita baru dapat informasi itu? Padahal itu hal yang basic banget gitu. Kalau HP-nya hilang berarti kan masuk akal banget ketika si istri ini nggak bisa menghubungi Pak Arya karena HP-nya hilang ya. Kita anggaplah HP-nya Pak Arya hilang di rooftop lah, jatuh lah di rooftop, kita anggaplah gitu. Kita duga seperti itu ya, atau ketinggalan lah di Kemenlu. Tapi nggak mungkin ketinggalan ya. Kalau ketinggalan kan berarti ada di tasnya atau di kantong belanjaannya ya. Oke, HP-nya hilang gitu. Atau HP-nya tanda kutip sekarang dihilangin gitu. Dihapus dulu gitu. Kayak kasus Vina kan ada chat-chatnya dihapus kan gitu. HP-nya hilang, apa dihapus dulu? Ini kan semakin menduga besar gitu bahwa Pak Arya itu tidak melakukan fantasi seksual untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia melakukan fantasi seksual, dia pasti nonton bokep dulu kan. Dia nonton bokep dulu cewek-cewek, atau nggak cowok-cowok, atau lakban-lakban di e-commerce gitu. Wah, lakban ini sangat menggoda sekali. Lakban ini yang paling aku suka gitu. Apa gimana kan dia nontonin lakban dulu, tutorial ngelakban dulu. Wah, ini mantep juga nih. Kayak aku juga mau lakban kayak ini nih gitu. Sebelum dia melampiaskan keinginannya kan gitu. Dan sekarang kalau HP-nya nggak ada, sampai rumah pun dia nggak bawa HP, berarti kan
dia bisa kasih tahu Pak penjaga kos dong. Pak penjaga kos kan tahu nomor istri saya, Pak ya. Dia kan sering nyuruh Bapak untuk ngecekin saya kan. Tolong bilangin sama istri saya, HP saya ketinggalan, Pak. Gitu. Tapi aneh juga sih kalau HP hilang ya, ketinggalan ya. Soalnya seorang Arya Daru diplomat ini HP itu pasti paling penting. Lagian juga Kemenlu kan deket ya. Ketinggalan HP di Kemenlu, aduh HP gua kelupaan di rooftop. Habis makan kenyang, besok lah, bukan besok ya, hari ini langsung lah. Habis makan gua buang sampah, gua balik buat ambil HP gua lah, takutnya besok ada kerjaan gitu. Emang kalian mau kalau HP-nya ketinggalan di kantor, terus kalian makan bobo? Kalian mau? Kalian nggak mungkin mau. Let's go aja kalau ketinggalan di kantor, let's go jam 11 malam, jam 12, let's go balik ambil HP. Itu HP itu nyawa lah gitu. Mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP gitu. HP itu nyawa buat seorang pria yang kerja ya gitu. Karena kerjaan semua ada di kantor itu. Ada di kantor, ada di HP itu gitu. Belibet-belibet nih. Ini aneh banget sih kalau sampai HP-nya Pak Arya hilang ya. Aneh. Ya yang menjadi dugaan liar Let's Go adalah HP ini ya tanda kutip ya dihilangkan gitu. Atau disembunyikan terdahulu ya. Sampai nanti semua data-data yang informasi berbahaya itu dihapus-hapusin baru dikembalikan tiba-tiba kita ketemu nih. Ya ada oknum adusing. Kita ketemu nih ternyata HP-nya ada di lemari guys. Ada di WC. Mungkin dia waktu belet gitu taruh di WC gitu, keselip gitu. Nah, bagaimana? Ini kita tunggu aja guys. Gitu. Karena menurut Let's Go ini semakin diarahkan bagaimana Pak Arya Daru ini memang stres kehidupannya dan ngelakuin itu untuk dirinya sendiri ya. Seperti dia celingak-celinguk di rooftop. Wah, Pak. Jadi kan orang tuh kayak memikirkan dia celingak-celinguk di rooftop, pasti dia stres dengan kehidupan dunia ini. Dan dia ingin mengakhiri segera apa yang bikin dia stres. Nah, dia pulang, ada plastik Mika, terus ada lakban juga, dia lilitin kepalanya sendiri gitu. Oh wajar dia lilitin kepalanya sendiri. Soalnya sebelum pulang, dia ke kantornya dulu nih. Stres dia, lihat-lihat rooftop. Apalagi ada bukti CCTV di situ. Wajar sekali dia lilit kepalanya pakai lakban. Gitu. Nah, tapi yang Let's Go paling aneh ya, HP hilang. HP itu nyawa seseorang tuh hilang gitu loh. Dengan informasi-informasi terbaru ini, Let's Go belum bisa yakin ya. Kalaupun dia diancam di bawah prediksi Let's Go, karena Let's Go lebih prediksi dia dijebak gitu sih. Karena kalau dia diancam untuk seorang diplomat, dia ke kantornya, di kantornya mungkin ada pengamanan dan lain-lain, dia bisa telepon security ataupun teman-teman yang kerja di bidang-bidang kepolisian, teman-teman penting ya yang kerja di Kementerian Luar Negeri, diplomat dan lain-lain itu untuk bisa lindungin dia. Tapi menurut Let's Go dia tidak menghubungi orang-orang penting yang berpengaruh, itu menandakan dia tidak ada urgensi untuk dirinya itu mendapatkan ancaman gitu. Tapi lebih tepatnya dijebak, ini lebih memungkinkan guys. Karena kalau dijebak kan kita dapat elemen surprise ya. Jadi pas dijebak, dugaan ya, ini dugaan liar aja ya. Dia ke rooftop, dibilang ada kerjaan, wah nggak ada kerjaan nih. Janjian sama orang di rooftop, orangnya kagak datang nih. Ya udah gua pulang aja deh gitu. Sampai pulang makan dulu gitu. Pas masuk kamar buang sampah gitu, santai aja gitu karena nggak ada urgensi tindakan kecaman gitu di dalam dirinya dia. Ataupun mungkin kalau HP-nya ketinggalan di suatu tempat, dia nggak menghubungi istrinya lagi karena dia pikir ini bukan keadaan yang mendesak gitu. Oh ini bukan keadaan yang mendesak ya, jadinya mungkin istri aku ngerti lah. Aku lagi sibuk gitu, habis shopping gitu. Balik-balik ke kamar, tiba-tiba ada orang surprise, gua lakban lu gitu. Itu kan jadi elemen shock, surprise buat dia sendiri ya gitu. Karena dia nggak mempersiapkan ini semua gitu. Let's Go ya, prediksi Let's Go dia lebih tepatnya daripada diancam, dia lebih tepatnya dijebak gitu sih. Kalau kalian gimana guys tentang permasalahan ini guys? Apa kalian ada analisa yang lain? Karena sebanyak yang Let's Go baca, analisa kalian itu mengatakan dia ini diancam, diikuti oleh seseorang. Tapi kalau prediksi Let's Go yang lebih tinggi, dia tuh dijebak sih sama seseorang. Nah, bukan seseorang ya, segrup mungkin gitu. Coba tulis pendapat kalian di bawah. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah selalu nge-support Let's Go ya. Dari siapa lagi kalau bukan Sultan Hongkong kita 1891. Thank you banget Sri Sultan Hongkong 1891. I love you pool. Dari netizen, kalau Ladusing berbelit-belit, netizen udah tahu deh arahnya kayak kasus Vina dulu. Ya bener banget kan. Nggak cuman maksudnya ya Ladusing ini juga orang ya. Kita juga orang ya. Semua orang punya otak gitu loh. Semua orang punya logika gitu loh. Semua juga bisa mikir mana yang aneh, mana yang enggak gitu. Keren banget sih netizen nih. Thank you banget ya dari netizen. Itu dia guys yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini dan juga ingin komen-komen, pengen dibacain atau salam-salam, ada link sahabatnya di bawah ya. Kalian klik aja. Bisa terserah berapapun kalian atau tune dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Sampai jumpa lagi. Bye.